Oke Arkadaşlar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan, teman-teman saya di seluruh penjuru dunia ya kan. Jadi guys, kita pembahasan kali ini bukan main-main ya tentang corona ya. Nah, jadi nggak main-main, ini serius guys. Jadi aku di sini aku aja biar agak enak ya. Jadi aku di sini guys mau ngasih kabar lah ya tentang corona di Turki gimana. Jadi guys, tanpa basa-basi, tanpa banyak bacot ya, langsung kita bahas. Jadi di Turki sekarang itu kita bisa lihat di ada nih apa namanya apa dia bilang tempat kita bisa nengok ini update terbaru gitu ya. Nah, jadi di sini tertulis Türkiye'deki coronavirus vaka sayısı artışı. Apa artinya kira-kira guys? Nah, jadi ini daftarnya mulai dari tanggal 11 Maret ya kan 2020, tanggal 13, tanggal 15, tanggal 16, 14 juga ada ya guys, kelewatan tadi ya. Tanggal 15, 16, 17, 18, 19 sampai tanggal 25. Jadi ada yang bertanya nih, pertanyaan A lah kita buat ya, enggak kita buat pertanyaan 1 2 3 enggak, kita buat A ya. Jadi di sini ditanya jumlah korban yang terinfeksi COVID-19 berapa gitu kan. Ada pertanyaan gitu kan. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, jadi kita jawab guys ya. Nah, dan berapa juga yang meninggal ya. Oke. Jadi di sini yang terkena itu pada tanggal 11 guys ya. Tanggal 11 itu yang kena itu 1 guys. Nah, jadi yang meninggal belum ada tanggal 11 Maret 2020 guys ya. Jadi naik ke tanggal 13 Maret itu udah 5 guys. Yang meninggal juga enggak ada. Nah, alhamdulillah ya. Tanggal 13 Maret udah 5 yang terinfeksi. Jadi lanjut tanggal 14 Maret 2020 ada 6 orang guys yang terinfeksi. Tapi yang meninggal alhamdulillah juga enggak ada. Sampai tanggal 15 Maret 2020 udah ada 18 orang guys. Tambah ya, terus tambah terus ini memang ya agak miris ya nengok virus yang sedang menjangkit dunia ini ya. Terus tanggal 16 Maret ada 47 orang guys. Naik lagi tanggal 17 Maret ada 98 orang terinfeksi ya kan. 1 orang meninggal guys. Waduh ya Allah. Tanggal 17 Maret itu di Indonesia kira-kira udah berapa ya? Kurang update ya kalau Indonesia. Jadi ini di Turki nih. Jadi lanjut ya, tanggal 18 Maret itu udah 191 orang guys. Udah lumayan banyak ya. Kemudian di tanggal 18 Maret tadi itu meninggal udah 2 orang. Olu, tulisannya Olu itu artinya meninggal, ya kan? Terus tanggal 19 Maret 2020 udah 359. Nah, udah 4 meninggal. Kemudian kita ke tanggal 20 guys ya. Tanggal 20 aku nggak update guys. Tanggal 20 berapa? Yang ada ini 22. Ya, 22. Itu 22 udah 947 orang terinfeksi, dan juga udah 21 orang meninggal. Jadi 947 terinfeksi, 21 orang meninggal. Itu di tanggal 22 guys. Tanggal 23 beda lagi cerita guys. Makin banyak. Udah 1236 terinfeksi dan meninggal 30 orang guys. Nah, kayak gitu guys ya. Terus yang tanggal 25, tanggal 24 kurang update guys. Nah, jadi kita pindah ke 25 aja ya. Tadi kan tanggal 23 1236 kan dan meninggal 30 kan. Nah, kalau di tanggal 25 udah beda guys. Udah naik sampai 1872. Jadi kira-kira kenaikannya itu ada sekitar berapa nih? Sekitar 300, 400, 500, 600, 700, 800. Udah ada sekitar 600 naiknya guys dalam 2 hari. Nah, tanggal 23 1236 terinfeksi, 30 meninggal. Tanggal 25-nya 1872 yang terinfeksi dan 44 yang meninggal. Nah, jadi tanggal 25 segitu guys. Tanggal 26 ya belum update guys ya. Jadi sekarang tanggal 25 segitu. 1872 dan yang meninggal 44. Nah, jadi begitu guys. Tapi guys, sebetulnya gini. Kalau yang aku tahu guys ya. Kemarin itu aku lihat di Indonesia, ini loh, lebih cepat Indonesia yang sebetulnya kena terinfeksi ya. Dan itu pun di kota-kota besar macam Jakarta dan lain sekitarnya ya. Tapi kalau aku tengok apa penularannya terlalu ini guys, terlalu cepat di sini kalau nggak salah ya. Nah, jadi kayak kemarin itu Wali Kota Bogor itu kemarin, bukan kemarin. Kalau orang Medan biasa ya bilang kemarin ya. Kalau kemarin itu kalau orang Medan itu artinya yang dulu guys ya. Nah, kayak gitu maksudnya yang udah berlalu. Jadi kalau aku ya kan orang Medan guys ya. Jadi bilang kemarin itu ya gitulah ya. Nah, lanjut ya.
itu wali kota Bogor kemarin ke sini guys. Nah, cuman itu di Indonesia udah mulai corona, tapi di sini belum. Nah, terus wali kota Bogornya setelah ke Turki, ke Azerbaijan guys. Azerbaijan itu ya negara juga lain lah ya, negara lain ya. Selain itu negara guys, bukan kabupaten kota, bukan ya, bukan provinsi guys ya. Nah, pergi ke Azerbaijan kemungkinan kalau nggak salah nih balikin langsung di Indonesia. Nah, kemudian sesampainya di Indonesia, kemudian di karantina guys ya. Nah, jadi setelah di karantina ada keluar tesnya terinfeksi beliau ya. Mungkin sekarang sedang dirawat begitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian guys, ini ada yang B ini. Tadi kan yang A kan, ini yang B. Apakah ada masyarakat Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang ada di Turki yang kena? Ini jawabannya guys. Alhamdulillah, udah sampai saat ini belum ada guys. Alhamdulillah ya, setahu aku nih. Dan juga data-datanya alhamdulillah belum ada. Ya walaupun kami kemarin tuh salaman juga sama Pak Wali Kota Bogor, cuman alhamdulillah sekarang belum ada lah ya. Alhamdulillah ya. Cuman yang dari Indonesia yang kesini, yang dari Indonesia itu ya itu Pak Wali Kota terus balik terkena ya. Kita nggak tahu. Alhamdulillah ya, innalillah ya. Entah kenanya di sini atau kenanya di Azerbaijan. Maksudnya innalillah di sini bukan karena meninggal guys ya, karena kita kena cobaan ya. Nah, C ada juga yang ini lah guys. Terus apa tindakan pemerintah dalam menangani masalah ini? Apa tindakan pemerintah dalam menangani masalah ini? Kan gitu guys ya. Jadi yang pertama itu meliburkan pendidikan selama 3 ahad guys. 3 ahad ini kalau orang-orang Masehi bilang 3 minggu ya. Kalau kita kan orang Islam ya, 3 ahad mungkin ya, kayak gitu. Meliburkan pendidikan. Apa itu yang pendidikannya? TK, SD kan guys, SMP, SMA, mahasiswa juga guys, mahasiswa kayak kami kan mahasiswa kan, kayak gitu. Jadi liburkan selama 3 minggu guys. Terus apa lagi gitu kan? Terus yang kedua juga ada ya, tempat keramaian, terus tempat hiburan juga ditutup guys. Nah, kayak gitu. Ya walaupun ada mungkin 1, 2, 3 mungkin toko yang buka ya mungkin terserah orang itu lah ya. Setidaknya kan pemerintah udah ngasih tahu jangan buka ya kan gitu ya kan. Nanti kena ya risiko sih. Nah, what's up bro. Terus ada yang D nih guys, D. Ya kan? Lanjut ya. D, harga dolar berapa ya sekarang? Nah, harga dolar kan ini ya tergantung keadaan negara ya, kadang naik turun ya kan. Nah, mungkin ya naiknya harga dolar itu pasti menengok keadaan dunia juga gitu, macam krisis moneter kan tahun 99 itu ya, itu kan ada masalah mungkin kan, ini masalah juga nih virus corona kan, virus corona ini masalah juga. Jadi kemarin itu kemarin kan orang Medan bilang kemarin juga, yang hari itu kemarin lah pokoknya ya, kemarin kalau nggak salah itu terakhir ngeliat itu berapa ya, 15.000, hampir 16.000 guys. Nah, dolar itu. Nah, kalau tele itu ya tinggal nanti kita konversi aja ya berapa ya dari dolar ke tele. Jadi tele ini guys, ini mata duit Turki, Turkish lira kepanjangannya. Kalau Indonesia kan rupiah, TL dia disingkat ya. Cuman kalau dalam bentuk simbolnya kan rupiah ya. Tapi kalau Turki itu dia itu T, terus ada garis duanya di memotong T itu gitu. Itu TL itu Turkish lira, mata duit Turki ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, harga barang-barang dan harga barang dan makanan barang pangan itu gimana? Mahal nggak kan gitu ya kan? Ya kalau sejauh ini yang kami lihat-lihat kan guys, mungkin juga udah beli, udah apa kan, kami sempat juga kemarin tuh keluar sebelum parah-parah kan. Alhamdulillah normal-normal aja. Cuman kalau sekarang nggak tahu guys, kami udah karantina mandiri berapa hari kan, jadi kurang update kalau yang di luar-luar gitu kan harga pangan. Cuman kalau rasa kami ya sama aja gitu ya. Terus F nih guys, penerbangan. Iya, penerbangan ada nggak gitu ya? Ya kalau ini kemarin gini guys, ada kemarin salah satu orang senior kita di Turki kan, khususnya di Istanbul. Beliau udah senior di sini beberapa tahun di sini ya. Jadi tentang penerbangan di sini, kalau yang mungkin mau naik Singapore Airlines. Jadi kalau naik Singapore Airlines, kalau nggak salah kemarin itu ada berita juga di grup PPI masyarakat PPI Istanbul ya. Itu beliau bilang bahwasanya kalau kita mau pakai maskapai Singapore Airlines guys, kita harus transit dulu kan di Singapura ya. Memang gitu kan. Kemudian di situ ini kalau nggak salah ya,
bukan kalau nggak salah sih, memang iya. Itu kita harus memesan atau reservasi hotel dulu di Singapura gitu, entah beberapa hari, pokoknya sekitar lama lah, pokoknya sekitar belasan hari kalau nggak salah ya. Nah, kayak gitu. Beliau menyampaikan pesan di grup PPI Istanbul ya, masyarakat PPI Istanbul. Nah, kayak gitu, harus reservation dulu, reservation hotel di Singapura, mungkin untuk menghindari yang enggak lah gitu ya guys ya, karena gara virus corona ya. Nah, cuman kalau penerbangan dari Jakarta Istanbul kemungkinan besar ini ya guys, di cancel ya kita. Oke guys, kita lanjut ya ke yang ke G ya. Oke. Jadi ada sini pertanyaan guys, ya kan? Bagaimana jamaah haji gitu ya? Ya sebetulnya sih aku bukan sosok tahu guys ya. Cuman kan aku kan di Turki kan ya. Nah, mungkin adalah kabar-kabar dengar juga. Jadi di Mekah itu sekarang di Mekah ataupun di Madinah ya, tepatnya ya. Negara Arab lah gitu ya. Nah, itu keadaan Ka'bah ataupun jamaah haji juga bisa dibilang itu sepi guys ya. Nah, karena memang pemerintah Arab Saudi sendiri kemarin itu ini memang udah ditetapkan oleh pemerintah kalau kiranya orang-orang dari internasional, nah itu enggak ini tidak diperkenankan masuk untuk ibadah haji, umroh, ya kan ya. Ya walaupun ibadah haji kan belum kan, masih umroh kan. Nah, itu dia umroh itu juga ini nggak boleh masuk sama pemerintah Arab Saudi. Karena apa guys ya? Karena corona ya. Karena kemarin itu ketika pemerintah Arab Saudi memberikan larangan seperti itu negara Kuwait itu mulai terjangkit virus corona kan. Itu sekitar belasan orang. Jadi jamaah umroh kemarin itu ada yang umroh plus guys ya. Umroh plusnya itu ke Turki dulu, baru ke Arab kayak gitu ya. Nah, jadi ketika sampai di Turki, jamaah umroh ini, kemudian ini pemerintah Arab memberikan larangan untuk masuk ke negara Arab. Nah, kemudian ya gimana ya, yang lagi di Turki, yang bakalan mau go Arab, cuman gitu ya. Nah, jadi mereka itu ini bisa dibilang terombang-ambing ya di sini, di Turki kemarin. Gak tahu lah saya apa mereka buat nginap di hotel di sini, apa langsung balik ke Indonesia lagi, nggak tahu ya. Yang penting kayak gitu. Kemarin itu banyak jamaahnya. Kami itu jumpa di Hagia Sophia. Hagia Sophia itu ya tahu lah ya. Hagia Sophia itu di sini guys, tempat ini destinasi apa dibilangnya? Mungkin destinasi paling utama lah di Turki ya. Itu di Istanbul, kota Istanbul, provinsi Istanbul ya. Nah, itu dia Hagia Sophia, yang menurut sejarah dia itu bangunan itu gereja dijadikan masjid, dijadikan museum. Nah, yang itu dulunya itu dibangun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, lahir ya. Itu di abad kelima ke-6 lah itu dibangun itu ya. Nah, kayak gitu guys. Oke, kita lanjut guys ya. Tadi kan bagaimana jemaah haji. Oke, ini yang H guys ya. Jadi sholat Jumat gimana gitu ya? Oh iya, sholat Jumat kayak gini guys. Jadi di sini nggak ada sholat Jumat guys ya di Turki. Jamaah juga ditiadakan sama seperti Indonesia. Ulama-ulama Turki dengan ulama Indonesia mungkin udah saling tukar pikiran juga mungkin ya. Jadi memang betul di sini memang nggak ada juga jamaah ya. Kemudian kadang guys setelah azan di sini itu kan ada biasanya, kalau di Indonesia kalau sebagian masjid ya itu kan ada sholawat gitu ya kalau Indonesia sebelum azan ya sholawat. Tapi kalau di sini guys karena jamaah nggak ada kan, jadi setelah azan itu ada sholat ilahi namanya guys. Orang Turki bilang ilahi biasanya. Teman itu sebetulnya semacam sholawat juga ya. Nah, terkadang juga ada juga doa-doa yang ini untuk mengingatkan ke akhirat gitu ya. Ajilu anfusakum qoblal maut, ada itu di sini. Bersegeralah dirimu ya untuk sholat gitu ya sebelum meninggal gitu. Nah, itu biasanya di sini juga kayak gitu guys. Ngingatin ya. Nah, jadi kayak gitu, jamaah nggak ada guys ya. Oke. Terus yang lanjut ya, yang I. Oke. Capek juga guys ya. Agak haus juga nih guys. Oke, I. Bagaimana proses pembuatan visa? Oh iya guys, di sini ada proses pembuatan visa itu dari dari kedutaan Turki yang ada di Jakarta, yang ada di daerah Jakarta Selatan itu kalau nggak salah ya. Kemarin udah ke situ juga kemarin. Jadi di sini ditulis dari Jakarta ya, Jakarta dari kedutaan Turki ya. Semua pengajuan visa
ditangguhkan kecuali untuk keadaan darurat sampai ada pemberitahuan lebih lanjut guys. Oke, jadi memang dari kedutaan Turki sendiri yang ada di Jakarta ya, memang ini menangguhkan guys, kalau kita mau buat visa itu ditangguhkan dulu. Ibaratnya nggak dikasih lah, mungkin itulah intinya ya, nggak dikasih surat izin lah. Tapi kalau ada darurat sekali guys boleh. Nah, kayak gitu, tinggal kita ngelamar aja mungkin nanti ke kedutaannya ya, apa alasannya gitu ya. Oke, terus next ya guys ya. Kemudian kita masuk ke J ya. Ada nggak peraturan denda baru? Ada nggak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama permasalahan ini? Nah, gini guys, kalau yang J ini ada nggak apa namanya denda ya yang dikasih pemerintah Turki ketika kita keluar dari rumah mungkin ya, dapat apartemen di sekitar sini. Ya, karena kan guys kan di sini kalau nggak apartemen mungkin asrama ya, kayak gitu biasanya di sini di Turki nih. Di Istanbulnya ya, di kota Istanbulnya. Contohnya kalau kita keluar dari apartemen ataupun asrama, ada nggak yang peraturan denda gitu ya? Kalau dengar-dengar sih ada guys ya. Cuman Ana belum pastikan, aku belum pastikan kali guys ya. Cuman ada ya. Tapi kurang tahu itu hoax apa enggak ya. Ya sama-sama lah kita tengok nanti ya. Tapi kayaknya ada guys kabarnya. Nanti kita lihat-lihat lagi ya. Kita pastikan, oke? Itu dia jawabannya ya. Ada nggak dendanya? Oke. Terus kemudian yang K. Ini apa kegiatan masyarakat sebagai dukungan untuk para tim medis? Ini dia guys. Jadi di sini ada suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat Turki khususnya ya, walaupun juga kami orang Indonesia juga ikut-ikutan ya. Nah, jadi ketika jam 9 malam guys, kita akan sama-sama tahu tim medis itu capek ya. Nah, kemudian sebagai rasa rasa semangat, solidaritas gitu ya, solidaritas lah mungkin ya, apa harus saya bilang, semangat lah ya, memberi semangat gitu. Nah, ketika jam 9 malam di Turki itu kita buka jendela, ataupun orang-orang Turki juga, kita juga bisa buka jendela. Nah, jadi kita pada saat itu kita tepuk tangan guys, tepuk tangan kayak gini. Nah ya kan, kayak mana lah suka bilang tepuk tangan, terus bilangnya semacam teriak-teriak gitu guys ya. Semangat yo kayak gitu, gimana bilangnya, macam teriak-teriak gitu lah, kayak gitu ya, kayak mana lah pokoknya gitu lah ekspresi diri kita ya, kayak gitu. Itu sebagai tanda dorongan ataupun bisa dibilang suatu beri semangat lah ya, kasih semangat untuk tim medis yang berjuang mati-matian di lapangan ya. Ya sebetulnya sih kalau yang kayak gini taruhannya apa sih kalau jadi tim medis ya? Ya cuman lagi mereka di garda terdepan ya. Mudah-mudahan mereka terhindar dari penyakit itu dan juga virus ini segera dicabut oleh Allah ya. Oke. Kemudian lanjut ya, next ya. Oke. L sekarang, L guys ya. Bagaimana cuaca di Turki? Hangat, dingin, musim apa? Gitu ya. Jadi guys di sini sekarang keadaan di Turki itu sekarang dingin guys ya, tapi nggak sedingin sebulan 2 bulan yang lalu. Sekarang kan udah masuk musim semi ya, jadi semua dedaunan itu mulai tumbuh gitu kan, mulai mekar lah gitu ya. Nah, walaupun belum semua, tapi setidaknya udah mulai nampak lah semi-seminya gitu, semi-semi bunga-bunga, pohon-pohon yang daunnya ini kan, yang gugur kemarin jadi musim dingin, musim gugur ya. Ya di sini dingin guys. Di Turki dingin. Itu sekitar kalau siang itu kadang sampai 17 derajat. Kalau malam sampai 10-5 gitu ya, naik turun guys ya. Nengok cuaca, nengok keadaan cuaca ya. Kalau hujan makin dingin, tapi kalau nggak hujan ya segitu normalnya ya. Naik turun dulu. Oke, next ya. M sekarang guys ya, M ya. M ini ntar ya guys ya. Bagaimana aktivitas di Turki? Gimana? Sepi kah, ramai kah? Gitu ya. Ya di Turki sendiri guys, di sini sekarang menurut pengalaman kami juga ya, nengok dari jendela juga ya, menurut pengalaman orang lain juga gitu ya, ya sepi guys ya. Jalanan itu tampak lengang gitu ya. Dan juga orang-orang yang jalan kaki ada, cuman nggak seberapa gitu, cuman ada lah ya. Kendaraan juga ada, cuman 1, 2, 3 gitu ya, nggak seperti dulu ramai berjalan gitu kan, mengendara gitu ya. Kalau sekarang udah agak sepi guys ya.
Kemudian toko-toko pada tutup, tadi kan udah bilang ya, toko-toko pada tutup. Kemudian gara-gara anak sekolah diliburkan, mahasiswa diliburkan, otomatis kendaraan transportasi juga ini guys diberhentikan ya, bukan diberhentikan, maksudnya nggak beraktivitas gitu ya. Nampak juga kami di parkiran di sana ya kan, itu taksi-taksi juga ini, taksi-taksi kalau bisa dibilang Indonesia angkot lah ya. Beda taksi yang khusus taksi dan juga ada tulisan taksi tapi dia bentuk angkot. Nah, jadi taksi yang angkot inilah yang stop dia ya, parkir di dekat masjid, dekat kami juga daerah sini. Oke. Kemudian guys, next ya guys ya. Kita next ke N guys ya. Ada tidak orang yang sengaja menyebarkan virus ini? Ini dia. Menurut video-video yang beredar, ada guys yang lewat yang berusaha menyebarkan gitu ya. Cuman kurang tahu guys, mungkin itu hoax apa enggak kurang tahu. Tapi penting ada guys ya, dia style-style menyebarkan ya, style-style nyebarin. Ada. Tapi itu nggak tahu hoax apa enggak guys. Tapi daripada saya sok tahu, mending saya bilang kurang tahu aja lah ya. Cuman tahu juga sih. Nah gitu ya. Lanjut next ya. Sekarang kita ya. Bagaimana rasis ke orang Asia? Ini dia guys, sakit hati sebetulnya nyampaikan ini ya. Enggak lah, nyampaikan enggak, maksudnya pas di lapangan ya. Jadi yang pertama itu guys, kita itu dijauhi sama mereka. Iya jujur aja guys. Ketika kemarin itu sebelum virus itu mulai merebah, itu pas kami naik otobus. Jadi otobus ini guys sebetulnya gini. Kalau bisa dibilang di Indonesia busway lah ya, Jakarta ya, di Palembang di mana itu pun berada, biasa bilang busway lah ya. Jadi busway di sini namanya otobus gitu. Jadi ketika kita masuk dalam otobus, mereka itu kayak gini nengoknya. Orang Indonesia Asia gitu ya. Jadi agak jauh mereka ya. Yang apa-apa lah, namanya juga sumbernya di Wuhan ya. Ya cuman lagi. Oke. Terus yang kedua, rasisnya itu ini gimana bilangnya? Menyuruh gini, kemarin aku jumpa guys sama ada kakak ya, senior juga di sini. Kak, gimana kak? Sehat gitu ya. Jawabnya sehat juga gitu ya. Terus pas ditanya, gimana kak corona? Iya, orang-orang sini ketika kakak ini dekat mereka diajak ngomong kan, disuruh pulang ke Asia. Dalam hati disuruh pulang gitu kan. Gak ada otak gitu ya. Orang Medan bilang gak ada otak gitu mungkin. Cuman lagi mungkin orang itu juga bilang suruh balik ke Asia. Ya cuman gak mesti bilang kayak gitu juga lah ya kan, belak-belakan. Emangnya awak ini apa gitu ya? Awak sini tulapnya guys ya kan. Nggak ada niat nyebarkan kayak gitu. Oke. Terus next. Yang ketiga juga dari apanya? Rasisnya ke orang Asia gitu. Yang ketiga ini guys, terkadang cara melihatnya itu sinis dia lihat kita gitu ya. Mungkin ya wajar-wajar aja sih, memang dari Asia sih penyakitnya ya. Cuman kan biasa aja lah maunya ya kan. Cuman ya gimana lagi lah, harus pasrah juga lah kita, harus bersabar juga guys ya. Jadi gitu guys. Jadi sekarang ini kayak gitu lah yang mungkin gue sampaikan sama semua sahabat Wagensler ya. Ini nggak main-main guys, ini serius. Jadi jangan dianggap main-main ya. Tapi biar nggak capek kali cepat ya, anggap santai aja, bawa santai aja ya, bawa santai oke. Ini nggak main-main soalnya kan. Biar nanti cerita sama kalau kita buat video prank guys ya. Mungkin sebetulnya nggak niat sih guys buat video-video kayak gini. Cuman ada kawan juga yang bilang udah buat aja lah, kita buat kayak gini. Bukan berarti kita memanfaatkan situasi, bukan. Cuman kita berbagi informasi kan guys gitu ya. Memang sebetulnya buat video prank juga. Cuman ini guys ngisi kekosongan kan buat prank. Cuman ini virus corona ada, jadi ya mungkin nggak boleh kurang seret keluar ya, takut juga ya. Sebagai ikhtiar kita supaya nggak tertular ya. Jadi guys mungkin sampai sini aja vlog kita hari ini ya, mungkin gitu ya. Jadi kurang lebih saya mohon maaf, mungkin ada kesilapan mungkin ya, mohon dimaafkan. Kalaupun itu ada kesalahan data, antum bisa DM saya ya, mungkin di Instagram saya, nanti saya taruh entah di mana gitu ya, entah di sini entah di mana gitu ya. Jadi guys mungkin sampai sini aja guys ya. Jadi buat kalian sahabat-sahabat Wagensler ya, jangan lupa guys, kalian harus subscribe, like, share, and comment ya. Ya jadi kalau menurut kalian ini bermanfaat ataupun menghibur ataupun ya ini nggak menghibur ya, bermanfaat ya mungkin insyaallah ya.
atau mungkin ada orang-orang keluarga kalian yang dari Turki, mungkin bisa kalian share-share mungkin untuk orang tuanya mungkin yang di Indonesia gitu. Janganlah ke orang tuanya, nanti orang tuanya takut ya, apa terkejut gitu ya. Entah ke teman-temannya itu kemana, terserah kalian lah. Yang penting kalau menurut kalian ini cocok, paten ya, berbobot ya pesannya, sampaikan. Tapi kalau menurut kalian ini apa, mungkin bacot entah apa, terserah kalian lah ya. Teman aku berusaha nyampaikan yang terbaik. Oke? Like, comment, subscribe, and share kalau bisa. Oke? Weh, makasih kali ya weh, udah kalian tonton video ini. Berpahala kali lah hidup kalian. Jangan lupa subscribe ya weh. お前はもう